Selamat sore, saya mulai ya, Pak. Monggo. Baik, selamat sore, para dosen yang ada di kampus masing-masing dan teman-teman mahasiswa, baik yang ada di Zoom, YouTube, atau mungkin hadir secara offline di kampus cabang masing-masing, masih di perkuliahan mata kuliah Sistem Operasi. Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen dari sistem operasi. Oke, komponen sistem operasi ini ada beberapa. Yang pertama ada manajemen proses, lalu ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, ada manajemen sistem input-output, lalu manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Untuk manajemen Oke, untuk manajemen proses ya, proses itu adalah suatu keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Ya, jadi entah misalnya sedang dibuka atau sedang dijalankan atau proses. Nah, proses ini itu membutuhkan beberapa sumber daya untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut ada CPU time, ada memori, ada berkas-berkas, juga ada perangkat input dan perangkat outputnya. Sistem operasi ini dia mengalokasikan sumber daya, mengalokasikan CPU time, memori, berkas, perangkat input output. Dia alokasikan semua sumber daya ini saat proses diciptakan atau sedang proses ya. Jadi ketika lagi buka aplikasi atau sedang melakukan processing atau menjalankan. Nah, sistem operasi yang akan mengalokasikan sumber daya ini. Nah, ketika proses ini berhenti, sistem operasi ini mengambil kembali semua sumber daya agar dapat digunakan oleh proses yang lain. Inilah yang disebut dengan manajemen proses. Jadi sistem operasi lah yang memanage atau yang mengatur sumber daya yang ada ketika komputer itu menjalankan sebuah program atau mengeksekusi sebuah program. Kemudian selain manajemen proses ada juga sistem operasi. Oh, ini masih manajemen proses ya. Sistem operasi ini tanggung jawabnya atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses itu tanggung jawabnya adalah pertama dia bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan proses yang diinginkan user atau sistem. Kemudian dia juga bertanggung jawab atas menunda atau melanjutkan proses, lalu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi apabila diperlukan, lalu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi ya, karena tadi kan sudah ada jaringan ya, jadi antara perangkat itu bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung. Kemudian dia juga bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Ya, jadi ketika program atau aplikasi atau software tersebut tidak bisa dijalankan, entah ada error atau bug gitu ya. Nah, sistem operasi ini dia bertanggung jawab untuk mekanisme penanganan deadlock ini. Lalu untuk proses yang pembuatan dan penghapusan
pembuatan dan penghapusan proses pengguna atau sistem ini, apa yang dia kerjakan gitu, apa yang dia manage. Yaitu pertama, sistem operasi ini bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses. Lalu sistem operasi ini juga bertugas mengambil kembali sumber daya itu setelah prosesnya selesai, ya, sehingga dapat digunakan oleh proses yang lain. Bagaimana dengan menunda dan melanjutkan proses? Di sini sistem operasi bertugas mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Jadi kalau tadi kan multitasking itu kan mungkin kita bisa membuka 1 atau 3 aplikasi atau software atau program sekaligus ya kan. Nah di sini sistem operasi melakukan manajemen ya, memanage ya, sehingga apabila terdapat 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi dia akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Kemudian untuk menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, apa yang dilakukan oleh sistem operasi? Pertama, dia mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan. Ya, karena kalau misalnya tidak diatur ya, pasti akan ada crash ya. Makanya mungkin terkadang kita muncul kayak ngehang gitu ya komputernya, atau ada end processing atau crash gitu ya. Nah, ini adalah ketika proses ini kita membuka sistem atau program, kita mengeksekusinya secara bersamaan ya. Kemudian dalam pengaturan jalannya beberapa proses ini ada satu kondisi atau kendala. Nah, makanya akan terjadi crash atau mungkin end process tadi. Nah, sebenarnya sistem operasi ini menghindari terjadinya hal tersebut ya, menghindari terjadinya inkonsistensi data ketika kita melakukan pengaksesan data secara bersamaan. Karena itu supaya nggak crash, sebenarnya sistem operasi ini tuh dia bertugas mengatur urutan jalannya proses supaya prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi ketika kita membuka 3 aplikasi tersebut, dia yang akan mengatur urutannya, itu yang dibuka apa dulu gitu ya, yang tereksekusi atau yang dijalankan itu apa dulu. Nah, sistem operasi ini melalui manajemen proses ini, dia yang akan mengatur. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Di sini sistem operasi dia memiliki mekanisme ya, dia memiliki atau menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lain. Contohnya berbagi sumber daya antar proses. Ya misalnya kita mau ngeprint tapi kita juga sambil ngetik ya kan. Atau kita mau nyekan tapi kita juga sambil ngedit gitu ya. Jadi si sistem operasi ini dia akan menyediakan mekanisme atau dia akan mengatur ya supaya beberapa proses yang saling berinteraksi atau berkomunikasi ini tuh tidak saling mengganggu, tapi bisa berjalan dengan baik. Lalu ada tadi menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Ya, deadlock ini adalah suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses dia memiliki sumber daya yang mungkin tidak dapat dibagi dan tidak dapat menunggu untuk mendapat sumber daya yang sedang dimiliki proses lain. Nah, sebenarnya sistem operasi ini tugasnya mencegah atau menghindari bahkan mendeteksi adanya deadlock ya supaya semua proses yang ada di komputer itu bisa berjalan dengan lancar. Ini kalau misalnya deadlock itu dianalogikan seperti lalu lintas ya. Ada beberapa mobil bus gitu ya yang menyeberangi satu jembatan. Nah,
Deadlock ini tuh seperti dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus yang ada di gambar ini, antrian di sebelah kiri ini harus menunggu antrian di sebelah kanan untuk mengosongkan jembatan. Ya, jadi harus ngantri gitu supaya tidak saling bertabrakan. Karena kalau misalnya tabrakan, inilah yang disebut dengan deadlock tadi, ya sistemnya apa namanya, mungkin ngehang gitu ya. Tapi kalau ada proses ngantri ini ya, maka sistemnya itu akan berjalan dengan baik ya. Jadi deadlock ini proses ngantri ya, proses nunggunya gitu. Kemudian Windows Text Manager ya, di sini kita bisa melihat sebenarnya komputer tersebut itu sedang membuka atau sedang menjalankan software atau program apa saja gitu. Jadi Windows Task Manager ini adalah seperti gambaran manajemen proses tadi ya. Kita bisa melihat sistem tersebut atau kok sistem apa, komputer ya, komputer tersebut tuh sedang menjalankan apa saja. Di sini sistem operasi itu sedang melakukan tugasnya sebagai manajemen proses, gitu. Ya kadang-kadang kan kita mungkin kalau nggak sabar ya, mungkin ada yang pernah melakukan end-text secara paksa gitu ya, karena kok ini lama banget ya. Padahal sedang proses deadlock tadi ya, proses ngantri, tapi mungkin kita nggak sabar, jadi beberapa program yang sedang running nih kita paksa untuk berhenti. Nah, kadang-kadang kita melakukan itu di Windows Task Manager ini. Nah, ini Windows Task Manager kita juga bisa melihat apakah kayak performanya ya, performa dari komputer, CPU usage-nya, kemudian PP usage, page file usage history-nya, lalu ini juga dari sisi network-nya juga kita bisa melihat, memantau ya dari Windows Task Manager. Kemudian selain manajemen proses, sistem operasi itu juga komponennya atau fungsinya itu memberikan manajemen memori utama. Nah, memori utama di sini adalah RAM dan ROM ya. Ini adalah sebuah array yang besar dari word atau byte. Ukurannya mencapai ratusan ribuan bahkan jutaan byte. Nah, setiap word atau byte ini dia mempunyai alamat tersendiri. Untuk memori utama itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara atau istilahnya volatile. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Jadi ketika kita menjalankan satu program atau satu aplikasi gitu ya. Nah, dia itu prosesnya akan disimpan di dalam penyimpanan data sementara atau volatile. Nah, ketika si program atau aplikasi itu di-close ya datanya tuh hilang ya ketika sistem ini dimatikan. Tapi ada juga yang kita bisa menyimpan ya di dalam komputer tersebut. Jadi ada tempat penyimpanan data sementara itu yang mana data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori tersebut. Apa saja? Yang pertama, dia itu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian dia akan memilih program yang akan di-load ke memori, lalu mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian tadi manajemen storage utama, ini manajemen secondary storage. Apa itu? Yaitu data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil.
Karena itu untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer itu dibutuhkan yang namanya secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Sistem operasi inilah yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk yang ada di dalam komputer tersebut. Oke, ini gambarnya tidak nampak ya. Lalu ada memori virtual. Ini adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor itu bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah dia adalah memori utama. Nah, tetapi letaknya itu di penyimpanan sekunder dan akses prosesor ke memori virtual ini menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Nah, ini adalah komputer manajemen ya. Contohnya kalau kita mau lihat di bagian Windows Explorer ini, di PC kita klik kanan manage. Nah, di sini kita bisa melihat komputer manajemen lokal di komputer kita masing-masing. Ini bagian storage ya, di sini tadi removable storage, disk defragmenter, disk management, lalu ada sistem tools-nya juga ada di sini. Nah, sistem operasi lah yang memanage ya atau mengakomodir semua yang terkait dengan memori, baik tadi yang utama atau yang secondary atau yang virtual. Ya, ini disk management. Lalu ada manajemen sistem input output ya. Pekerjaan utama yang dilakukan sistem komputer, dia selain melakukan komputasi juga adalah untuk memanajemen proses input atau masukan dan keluaran atau output. Dalam kenyataannya waktu yang dibutuhkan untuk komputasi itu lebih sedikit dibandingkan waktu untuk proses input dan output. Sehingga manajemen input output ini menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Nah, apa saja fungsi-fungsi sistem operasi untuk yang kaitannya dengan manajemen input output? Yang pertama, dalam proses buffering atau penyanggahan ini ya. Di sini sistem operasi mengelola ya, menampung data sementara dari atau ke perangkat input atau perangkat output. Kemudian ada proses penjadwalan atau scheduling. Ini melakukan penjadwalan pemakaian input atau output sistem agar lebih efisien. Di sini juga ada spooling, yaitu meletakkan suatu program pada buffer agar setiap perangkat dapat mengaksesnya. Kemudian sistem komputer juga menyediakan driver perangkat yang umum. Driver ini digunakan agar sistem operasi ini dapat memberikan perintah untuk operasi pada perangkat keras. Contoh input atau output yang umum itu misalnya optical drive, kemudian ada media penyimpanan sekunder ya, layar monitor, atau mungkin ada kalau yang driver perangkat yang khusus ini misalnya kartu grafis ya atau motherboard. Ya, ini device manager, yaitu di mana si sistem operasi itu memanajemen atau memanage ya sistem input dan output yang ada. Ya, makanya di sini ada pengaturan keyboard,
kemudian mungkin ada pengaturan printer juga ya, mungkin ada di sini, atau jaringan misalnya, wireless, LAN, dan seterusnya. Ini semuanya diatur atau diakomodir oleh sistem operasi. Kita bisa lihat di bagian device manager. Lalu ada manajemen berkas ya. Berkas itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Bisa mempunyai struktur ya yang bersifat hierarkis, misalnya direktori, volume, dan lain-lain. Nah, apa fungsi atau apa tanggung jawab sistem operasi terhadap berkas ini? Pertama, dia bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan berkas, kemudian pembuatan dan penghapusan direktori, lalu dia juga mendukung manipulasi berkas dan direktori ya. Jadi misalnya kita mau mengedit dokumen kita atau kita mau mengupdate ya, itu adalah proses eh, manipulasi ya. Oke, sebentar saya cek dulu ini. Mohon maaf. Oke, lanjut lagi. Tadi saya share screen dulu. Oke, untuk manajemen berkas, lalu dia memetakan berkas ke secondary storage ya. Lalu dia juga melakukan backup berkas ke media penyimpanan permanen. Tuh, jadi ketika kita sudah menyimpan berkasnya, maka sistem operasi itu yang akan mengelola ya, sehingga dia akan tersimpan di media penyimpanan yang permanen di dalam komputer kita. Gitu. Ini ya manajemen disk, ada beberapa, ada local disk, kemudian ada beberapa tempat penyimpanan lain ya yang mungkin di partisi-partisi tergantung pengguna komputernya dia mau membagi beberapa partisi gitu ya. Nah ini eh, contoh berkasnya ya, bisa juga dalam bentuk selain Word ya, berkas itu bisa mungkin gambar atau foto atau video atau mungkin eh, file jenis file-file yang lain gitu ya, itu juga termasuk berkas. Lalu ada sistem proteksi ya, ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor. Jadi dalam proses mekanisme proteksi ini, sistem operasi ini akan membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kemudian specify the control to be imposed, artinya menetapkan sistem pengaturan yang digunakan. Lalu provide a means of enforcement atau menyiapkan alat yang digunakan. Tuh, jadi mekanisme proteksi inilah yang dilakukan oleh sistem operasi. Ya, semuanya ini bisa kita lihat di bagian control panel ya untuk proteksi ya di bagian user account kalau menggunakan Windows ya ini untuk user aksesnya ya. Kemudian ada manajemen jaringan ya, di sini sistem operasi melakukan dukungan terhadap
tertutup. Ya, terhadap komunikasi data antar perangkat. Ya, dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer. Kemudian ada model terdistribusi jaringan komputer peer-to-peer atau client server. Di sini sistem operasi dia mengatur model komunikasi antar komputer dan komunikasi antar device jaringan. Jaringan komputer itu menyediakan akses bagi pengguna ke bermacam sumber daya sistem pada jaringan, sehingga komputer atau perangkat keras itu bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, yang memanage ini atau yang mengatur ini adalah sistem operasi. Di sini akses tersebut antar jaringan ini ya bisa menyebabkan proses komputasinya semakin cepat, kemudian peningkatan ketersediaan data dan peningkatan kemampuan. Lalu ada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock, karena setiap prosesor itu memiliki memori dan clock sendiri, namun ada prosesor yang tidak berbagi memori dan clock. Ya, sistem komputer ini akan mengatur proses sistem terdistribusinya. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi dan menyediakan akses ke pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Kemudian sistem operasi ini yang akan mendistribusikan ya sehingga ada proses distribusi yang sejati, yaitu di mana proses ini berjalan pada beberapa mesin, tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer yang single. Oke, ini ada perbedaan ya antara operating system jaringan dan operating system terdistribusi. Setiap komputer dia pasti memiliki sistem operasi sendiri dan memiliki file sendiri di mana datanya disimpan. Dan sistem operasi masing-masing komputer itu bisa beda-beda ya. Contohnya misalnya ada komputer yang pakai Macintosh, ada yang pakai Windows gitu ya. Kemudian file system ini dapat digunakan dengan dukungan NFS. Ya. Ini contoh network connection, bagaimana sistem operasi itu mengelola jaringan. Oke, kemudian ada command interpreter system. Ini yang terakhir ya. Command interpreter system adalah sistem operasi yang menunggu instruksi dari user ya, atau command driven. Program ini bisa membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user. Contohnya penggunaan command line interpreter, kemudian control card interpreter. Kalau di sistem Unix disebut shell atau console. Command interpreter system ini bervariasi dari satu sistem operasi dengan yang lain, disesuaikan dengan tujuan atau teknologi input-output device-nya. Contohnya penggunaan dalam command line interpreter, kemudian ada Windows GUI dengan klik drag and drop, kemudian ada pen base atau touchscreen ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa komponen yang ada di sistem operasi ya. Ada beberapa komponen yang digunakan oleh sistem operasi.
Semoga bisa menambah wawasan. Ini untuk kuis bisa dipelajari sendiri untuk memperdalam materi yang sudah disampaikan. Baik, mungkin ada tambahan atau pertanyaan tambahan dari para dosen atau mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Belum ada, Bu Sherlyn. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, ini saya stop share. Eh, kita akan lanjut di pertemuan keempat ya, mungkin break 5 menit juga ya, karena tadi saya juga terlambat. Setelah itu kita akan lanjut ke pertemuan yang keempat.